Kembali di Kipot. Oke. Kali ini kita akan membahas hal yang serius lah. Serius ini ya. Kan di masa serius ya. Ya, serius. Jangan ketawa-ketawa ya. Jadi kan di masa ini kan masa kita apa? kan ya pandemi nih. Oh iya. Kita kan hampir kebanyakan di rumah. Iya. Kegiatannya cuma sekolah kan. Itu sekolah pun online, sekolah tidur, online, makan, ulang lagi. Dengan itu kan kita harus mencari kegiatan yang bisa membuat kita mengembangkan diri kita lagi gitu. Mengembang. Iya. Nah, tapi mengembangkan atau menambah keterampilan? Mengembangkan toh. Ya supaya kita berkembang ya. Mengembangkan membegar. Bukan mengembangkan badan, mengembangkan skill dan soft skill gitu. Ya bisa skill yang hard skill, bisa soft skill gitu. Nah, di sisi lain kita itu ya nggak mungkin mengembangkan skill dan soft skill gitu. Ya bisa skill yang hard skill, bisa soft skill gitu. Nah, di sisi lain kita itu ya nggak mungkin lah kita mau ngembangin soft skill atau hard skill, tapi kita nggak punya motivasi, bener nggak? Iya. Ini gendang. Kita gimana serius soalnya kan guyonan. Iya. Nah, kita kan mengembangkan hard skill dan soft skill, kita itu butuh motivasi. Iya, kita jelasin dulu motivasi itu apa. Nah, motivasi, kalau menurutmu apa motivasi? Menurutku motivasi itu ya, jadi kalau misalnya kita punya tujuan, nah motivasi itu sebagai alasan kenapa kok kita mau ke tujuan itu, ya nggak sih? Jadi yang membuat kita akhirnya terpacu gitu loh. Kalau dari aku ya motivasi. Motif itu dari kata motif. Motif berarti apa? Motif itu kayak apa? Alasan ya. Fasi. Fa itu nada enggak. Nah, ini serius loh. Iya. Ya motivasi itu apa ya? Kayak dorongan untuk mencapai suatu tujuan yang kamu ingin capai. Nah, kan setauku kan jadi kalau misalnya kamu mau ngerjain sesuatu kan pasti butuh, kalau malas butuh motivasi, itu butuh dorongan. Nah dorongan itu dari apa? Dari temen, dari apa gitu kan. Motivasi, nah biasanya gini, kayak contoh misalnya aku pengen bisa pergi ke luar kurus negeri lah, ya, aku misalnya aku bisa kurus. Nah, bisa. Nah aku kan pasti punya motivasi kan ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Misalnya motivasiku, aku supaya bisa terlihat keren, atau aku supaya bisa cari cewek lain. Oh enggak, jangan. Kan ceritanya ngono kapan hari? Enggak, apa lo? Tahu cerita. Disclaimer, jangan, aku gak pernah cerita gitu ya. Jadi ya aku supaya bisa termotivasi, aku harus memiliki pikiran-pikiran tersebut. Nah, tapi kebanyakan orang itu meskipun sudah aku punya motivasi, kok cuman awalnya tok. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Ya kan soalnya pertama ya pastilah lagi semangat-semangati. Awal-awal. Banyak lah, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, awalnya aja semangat pastilah, fix semangat deh awal. Paling bertahan lah seminggu. 2 minggu kedua itu wes mulai goyah. Iya. Soalnya ya kalian nggak nemu seneng nih, jadi ini terpaksa. Oh, jadi kalian kalau misalnya untuk tujuan itu berarti harus mencintai kegiatan tersebut. Iya. Gak boleh terpaksa. Kalau terpaksa kan otomatis nyari sesuatu hal yang kayak misalnya aku gak seneng, akhirnya kayak capek, apa. Kalau misalnya kalian seneng loh, gak mungkin kalian ngerasa capek, gak mungkin kalian ngerasa gak seneng. Ya itu benar sih. Jadi kalian tuh harus mencintai kegiatan tersebut, barulah kalian bisa mencapai tujuan kalian. Ya motivasi ini itu gak bisa setengah-setengah, ya harus bener-bener full. Aku tuh harus mencapai tujuan itu. Nah, tapi biasanya tim, kan banyak orang sing goyah-goyah itu. Kira-kira siasatnya itu gimana cara supaya gak goyah itu menurutmu? Ya kalian harus tahu kalau untuk mencapai tujuan harus ada proses. Banyak orang sing lupa, pengennya instan. Proses paling penting.
proses. Jadi harus menikmati proses itu ya. Iya. Trust the process. Trust the process. Oh, itu pemain NBA. Oh, guys, julukan ya. Iya, pemain NBA. Oh, iya. Nah, kira-kira Tim. Nah, enggak, maksudnya siasat itu gimana caranya supaya kamu tetap terjaga gitu loh. Maksudnya enggak sampai bolong-bolong gitu. Misalnya kamu harus melakukan kebiasaan misalnya berapa kali. Nah, itu gimana kalau caranya? Banyak orang sih ngomongnya 21, ada yang 40. Ya yang penting dijalaninnya seneng lah. Kalau kalian seneng loh nggak mungkin kerasa. Gitu ya itu benar. Tapi biasanya udah teori-teori sing katanya 21 hari melakukan terus itu kalian bakal tergantung orangnya itu. Tergantung orangnya. Iyalah. Meskipun 21 hari terbiasa ya saya bolong pasti. Iya. Dia bolong itu pastilah. Tinggal kalian kayak misalnya aku kadang-kadang olahraga bolong pasti ada, tapi bolong anggapannya bolongnya sama kerja kerasnya lebih banyak kerja kerasnya. Misalnya seminggu bolong 1 ya gak apa-apa memang buat rest misalnya. Biasanya itu kebanyakan orang itu ya jadi mungkin termotivasi awal-awal terus habis itu menganggap kalau misalnya rest itu aku istirahat itu kayak gagal gitu loh. Biasanya ada beberapa orang yang kayak gitu. Bukan. Kayak biasanya itu merasa kok gak ada perkembangan. Nah itu kalian pasti banyak lah yang diet 7 hari berapa terus kok gini-gini ya gak ada progres. Ya kalian naik contoh ya yang gemuk itu udah bertahun-tahun berapa tahun. Terus kalian masa dalam seminggu 2 minggu 1 bulan lah udah langsung bisa turun ya gitu, semua orang langsung otot-otan lah ya. Gak ada namanya Hadira ya. Iya, semua kayak gitu ya. Binarake podo kabeh lho. Kalian bentuk otot itu butuh bertahun-tahun lah, gak bisa asal aku target segini dalam seminggu, sebulan, gak bisa. Nah, aku pernah dengar kata-kata kayak gini loh. Jangan bandingkan hasil latihan 10 tahun sama latihanmu yang baru 10 hari. Nah, itu ada banyak yang kayak gitu tuh. Kayak misalnya kamu udah latihan 10 hari, aku kok latihan keras tapi kok gak ada hasilnya lah. Ya kerasmu seberapa? Nah, orang itu latihan bertahun-tahun itu. Anggapannya kamu keras 10 kali, ada orang yang lebih keras 10 kali nih kamu. Nah, itu. Jadi motivasi ini ya susah-susah gampang ya. Untuk memotivasi diri itu susah-susah gampang. Meskipun aku pun kadang-kadang ya banyak bolongi. Gitu. Ya kamu motivasimu apa lo pertama? Kayak contoh aku harus lulus kayak cepat. Misalnya ya lulus cepat terus. Nah, tapi ya banyak bolongnya, berarti molor. Like misalnya aku. Ya berarti nggak termotivasi kan? Makanya kan sekarang termotivasi dikejar. Kan sekarang dikejar. Lo kan harus ada misalnya kamu pengen cepet lulus supaya apa? Itu terus motivasimu untuk mencapai itu makanya harus lulus, itu motivasi. Ya makanya itu kan dipercepat itu karena termotivasi lihat temanku udah lulus. Nah jadi aku akhirnya termotivasi gitu toh. Malu berarti motivasi ini. Oh ya malu re. Masuk sing lain lulus kan belum ya malu gitu. Nah jadi kira-kira kalau misalnya dengan motivasi yang kuat gitu pasti berhasil atau belum tentu? Ya belum tentu lah. Ya, kamu kuat itu kuat seberapa tinggal gitu. Mentalmu seberapa? Iya benar. Makanya nggak bisa diukur sama waktu sih. Waktu yang kamu perlukan misalnya untuk jadi segini itu nggak bisa diukur. Ada orang yang bisa setahun, ada yang bisa 2 tahun, ada yang bisa 6 bulan. Ya jadi kemampuan itu orang tergantung beda-beda. effortmu yang kamu berikan ke pengen tujuan yang kamu capai itu. Paham. Tapi yang kamu lakukan nggak boleh instan juga. Yang instan loh pasti cepat hilang. Ya, kamu harus percaya obat diet lah. Kayak proses diet ya. Obat diet itu ya nggak mungkin. Pernah ya kamu ya? Aku nggak pernah minum obat diet ya. Cuman obat diet itu ya mungkin hasilnya instan ya. Kita bukan menjelek-jelekan produk, tapi hasilnya instan. Tapi saat kamu makan lagi balik lagi dengan cepat. Ya nggak bisa bertahan lama lah. Ya kamu sekarang harus bisa lihat proses yang kamu jalani, misalnya lama, ya hasilnya bakal bertahan lama. Kalau misalnya kamu proses yang kamu jalani instan, ya hasilnya tetap pasti instan. Baliknya instan lah. Baliknya pasti instan lah, nggak mungkin nggak. Udah hukum lah itu kan.
Hukum. Ya, Dihukum lah. Ya, bukan. Ya maksudnya hukum lah, hukum rimba lah kemana di kehidupan kita ini. Ono macane ngono. Ono yoga lah, hukum rimba maksudnya hukum yang terjadi di kehidupan ini gitu. Nah, sekarang kita tujuanmu apa ya misalnya sekarang? Aku cepet lulus tujuanku. Terus cepet lulus, jadi terus habis itu ya harus sukses. Kayak kita membangun ini semua ya kita harus punya motivasi yang tepat dulu baru bisa sukses. Nah, jadi kita harus pertama itu persisten. Iya, konsisten. Persisten. Nah, itu. Jadi harus konsisten melakukan setiap hari. Persisten itu gimana, Tim? Persisten itu apa? Indonesia nih. Persisten itu apa namanya? Apa? Resisten. Resisten itu tahan banting. Berarti persisten ganti P. Ganti P apa yo resisten? Ini enggak sih? Taat ya. Ya taat, bener. Jadi anggapannya kamu apa namanya? Tetap harus kuat lah. Dengan motivasimu itu harus tetap kuat. Mentalmu harus ditangguh gitu. Terus, ya tapi kamu nggak boleh kayak ada tujuan terselubung. Contoh tujuan terselubung gimana? Ya kita misalnya ngelakuin ini memang apa ya? Memang pengen berkarya, pengen konten, tapi yang lain punya maksud lain. Iya, punya maksud lain itu. Kayak nggak boleh lah itu. Bukan nggak boleh apa ya kayak lebih baik jangan. Iya, soalnya nanti pasti menghambat. Kalau ada maksud yang lain itu pasti kalau misalnya nggak kejadian, nah itu pasti langsung kecewa. Kayak nggak sesuai ekspektasi. Nah itu jangan dilakukan. Nah yang kedua Tim, kita bahas ya setelah motivasi. Kan kalau kita motivasi udah. Tapi kadang-kadang kita tuh masih minder dengan diri kita. Contoh misalnya, aku mau berotot misalnya contoh. Tapi dilihat dari badanku, aku gendut. Nah, gak mungkin lah aku berotot kayak gitu. Misalnya kayak si A, berotot gak mungkin lah. Nah, menurutmu percaya diri ini penting gak? Ya penting. Tapi bukan kepedean. Apa? Bukan terlalu pede. Itu jadinya nanti kayak kepedean itu sombong jadinya. Sombong? Iyalah. Aku bisa sombong. Iya kayak misalnya kayak tadi kan rendah diri gak boleh. Gak boleh. Tinggi diri ya gak boleh. Jadi kita harus di tengah-tengah lah. Tinggi diri aku bisa gampang itu gampangin sesuatu jadinya nanti bisa nanti akhirnya ya gak kejadian. Ya benar-benar. Jadi kita tuh gak boleh ninggino diri. Tapi tidak boleh merendahkan diri. Jadi kita harus di tengah-tengah lah. Ninggino badan boleh. Nah sekarang gini Tim. Kira-kira tipsmu gimana kalau misalnya kamu ingin menumbuhkan kepercayaan dirimu. Supaya kamu bisa percaya diri. Nah, dengan apa yang kamu punya? Pertama cari tujuan. Ya pertama itu bukan tujuan. Kalau kalian gak punya tujuan, apa motivasinya? Gak ada lah. Yang pertama menurutku. Kalau menurutku itu cintai apa yang kamu punya dulu sebelum kamu punya tujuan. Jadi kamu harus bersyukur. Misalnya kamu, aku pendek. Ya jadi kamu dengan pendek itu, aku bisa ngelakuin A, bisa ngelakuin B, bisa ngelakuin C. Nah itu loh. Jadi yang pertama kalau menurutku harus cintai dirimu dulu. Cintai dirimu. Minum air Tia. Jadi harus cintai dirimu dulu. Jadi kamu kayak contoh penyanyi. Belum nyanyi kecewa, suaraku kok elek, ya bukan penyanyi ku. Tuh ada sih kayak gitu kayak enggak pede mbek suarane kan gitu. Jadi penyanyi ya wis gak mungkin suaraku jelek. Ya lek penyanyi ku suaraku bagus. Nah, dari YouTube ya ada sing nyanyi elek pede mungkin. Kan tapi masa deh aku penyanyi, enggak ngono toh. Tapi kan aku YouTuber ya benar. Nah itu. Jadi kalau menurutku ya itu. Yang kedua baru kamu tujuanmu harus kuat dulu. Tujuan ke A. Misalnya tujuanmu apa, itu harus diperkuat dulu. Tapi kalau aku tujuanku, maksudnya ini, tujuan itu jangan terlalu banyak. Kalau kamu terlalu banyak, kamu nggak bakal tahu yang mau mbok lakuin yang mana. Nggak fokus anggapannya. Iya. Jadi
2 atau 3 lah Maksimal maksimal. dalam 1 kali jalan. Iya. Gitu. Setelah ya misalnya udah hampir mendekati boleh lah tujuan baru. Soalnya kalau kalian misalnya punya tujuan, wah aku pengen ini itu. Terus kalian mau ngelakuin yang mana dulu nggak tahu. Jadi ini ya nggak jalan juga. Terlalu banyak. Dan juga kalau menurutku Tim, kalau misalnya punya tujuan, misalnya banyak contohnya, kita jalan memang secara motivasi dan yang lain-lain bener. Tapi kalau misalnya tujuan itu nggak tercapai, kita kayak nggak punya worth gitu loh. Kayak misalnya, aku kok kayak nggak pernah berhasil apa-apa ya. Nah itu kayak bisa ningkat tuh percaya diri juga. Anggapannya kamu kok, aku kok rasanya harus punya tujuan, sing tak lakono berat, tapi kok gak ada sing berhasil ya? Karena kamu mungkin kebanyakan tujuan. Iya itu. Jadi nggak fokus, terpecah fokusmu itu loh. Nah, menurutmu Tim? Nah, contoh kayak misalnya ada orang, ya ini tips lah. Ada orang like misalnya mau butuh kepercayaan diri tinggi gitu. Iya. Gitu. Kira-kira motivasi apa gitu sing harus diperkuat? Contoh misalnya. Tujuannya apa dulu? Tujuannya apa dulu? Misalnya mau berotot ya, kayak aku mau kurus ya. Oh iya. Kira-kira apa ya sing harus aku lakukan? Nah. Ya kamu tujuanmu kurus untuk apa gitu? Untuk memang pengen hidup sehat atau memang pengen apa gitu? Kalau kalian pengen hidup sehat loh pasti ya diet enak. Mengikuti gaya hidup berarti. Suka lah pasti, seneng jadinya. Kalau kalian ada maksud lain ya jadinya kayak pengen cepat-cepat, terus gaya hidupnya, lifestyle-nya jadi berubah gitu. Nah itu benar itu. Jadi harus mengikuti lifestyle lah. Kalau misalnya kayak contoh aku mau diet, jadi harus dibawa seneng dulu ya, jangan sampai nggak enak. Itu melakukan harus seneng dulu. Kalian harus melakukan segala hal yang kalian senang. Iya benar. Jangan nggak seneng tapi kalian lakuin, pasti nggak bakal lama. Iya benar itu. Jadi ya kalau misalnya kalian nggak seneng ya nggak mungkin ada hasil. Kayak aku senang basket ya wis basket terus. Nah kira-kira kamu punya tujuan, progres itu menurutmu bisa instan nggak? Enggak, ya nggak bisa lah. Tapi aku bukan tipe orang sing misalnya progresnya harus setiap berapa mencapai sesuatu langsung award gitu, reward diri sendiri enggak. Nah cara menyiasati kayak misalnya gini, ini contoh ini kan biasanya beberapa orang kayak misalnya diet ya. Duh kok aku nggak turun-turun ya? Nyiasatinya gimana? Rasa kecewa itu. Pertama kalau aku kan biasanya nggak lihat timbangan. Nah ya contoh. Ya kalian kalau mau lihat progresnya kalian kalau setiap hari foto gitu kurang lah, maksudnya nggak kelihatan. Setiap minggu foto di kaca lah, pasti semua punya kaca kan. Ya, iya. Kalau bisa lihat YouTube punya kaca lah mas. Foto di kaca setiap minggu. Ya memang setiap minggu pasti nggak kelihatan hasil. Tapi kalau kalian setelah ngelakuin berapa 3 bulan, 6 bulan, kalian lihat lagi foto itu loh, pasti kalian oh ini lah aku dari segini bisa sampai segini pak. Kalian loh pasti ngerasa ada progres sih. Jadi kalian nggak mungkin sia-sia ngelakuin. Tapi kalau kalian nggak pernah tahu apa progresnya kalian ya, apa ya aku kok udah ngapain ya, nggak tahu. Nah nyiasat maksud tuh gini Tim, nyiasatinya itu kayak misalnya contoh aku rest dulu atau gimana. Nah itu menurutmu gimana? Misalnya aku bosen, aku jenuh lah anggapannya, kok nggak ada progres. Nah kamu nyiasatinnya gimana? Kalau jenuh, bosen, kalau capek pastilah. Ya, pasti. Ya kalau kalian misalnya udah nggak kuat itu dalam artian misalnya diet, terus pengen makan enak, makanya ada cheat day. Tapi cheat day kan 1 hari lah, cuma berhari-hari. 1 hari itu cuman ya wes khusus hari itu makan enak, sing kamu mau apapun. Tapi setelah itu ya wes gak ada, soalnya kayak nyenengno diri sendiri sih supaya nggak bosen dengan apa yang kita lakukan. Nah, pasti bosen ada. Berarti menurutmu pernyataan itu ya berarti rest itu sangat penting berarti. Ya restnya gimana dulu? Gak bisa rest terus misalnya kalian olahraga 5 hari, restnya 7 hari terus. Itu bukan rest. Itu anggapannya restmu pas olahraga. Nah itu jadi
Rest-nya harus lebih dikit daripada aktivitas yang mbok lakukan. Nah, jadi rest itu kan untuk kayak apa ya namanya ya? Kayak istirahat dulu lah. Jadi supaya nggak jenuh. Jadi melakukan rutinitas itu terus kan jenuh. Nah, itu berarti rest itu sangat penting. Jadi masa istirahat itu juga sangat penting. Jadi nggak terlalu apa ya namanya? Terlalu getol itu pun ya nggak baik. Jadi harus diimbangi lah. Harus tahu batas diri lah. Maksudnya kalian boleh nge-push limit, push yourself, tapi nggak boleh. Kalian harus tahu batasan kuat tubuhmu, kuat dirimu seberapa. Kalau memang boleh ngelewati batas, tapi harus tahu batasku sampai mana itu. Harus tahu. Kalau kalian terlalu nge-push juga ya nggak baik. Ya terlalu nge-push pun itu ya juga nggak baik. Karena apa ya namanya ya? Ya semua yang dilakukan berlebih atau berkurang itu wis pasti hasilnya jelek, gak mungkin bagus. Berlebih pun ya jelek pasti, gak ada hasilnya malah. Apalagi yang mau pengen mbok tanya ayo. Sudah deh, rasanya wis selesai lah. Itu untuk motivasi dan kepercayaan diri itu udah. Iya. Oke. Udah selesai lah, udah rasanya udah. Tapi ini bukan berarti kita gurui ya, kita cuma sharing-sharing. Kita cuma sharing-sharing aja gitu. Ya jadi ya itulah cukup lah menurutku. Cukup, ya. Cukup. Itu udah tips-tips ya cukup lah gitu. Podcast yang paling pertama yang paling serius sih gitu. Motivasi. Ya. Motivasi gitu. Ya oke, jangan lupa like, share, gak usah ya. Komen kalau misalnya subscribe. Kalau nggak suka dislike gak dislike apa-apa. Gak apa-apa gitu. Jadi kita tapi tetap komen. Tetap komen gitu. Komen pun ya boleh. Kalau misalnya jelek ya bilang jelek, bagus ya bilang kasih bagus. Masukan, kasih masukan feedback, untuk kami. saran supaya kita ya juga bisa maju dan channelnya berkembang ya. Terima kasih telah menonton. Channel terus.